Assalamualaikum Ibu Retni. Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya yang sudah Ibu berikan kepada saya. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi yang akan kita lakukan Ibu ya. Nah, di dalam percakapan pra-observasi ini sebenarnya memiliki tujuan tersendiri, yaitu tujuan supervisinya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Jadi seperti itu. Lalu praobservasi juga untuk memantau sejauh mana kesiapan yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran. Nah, baik Ibu Emi, pertama-tama saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas waktu Bu Emi. Kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Emi. Yang pertama, apa sih Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti pada saat kita observasi? Kebetulan saya akan mengambil materi tentang pembelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan pembelajarannya tentang bagaimana siswa menjelaskan aturan-aturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi itu tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Jadi anak dikenalkan aturan-aturan di sekolah itu seperti apa. Iya. Lalu Ibu dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ketika kita nanti observasi kelas, area pengembangannya yang akan Ibu lakukan itu seperti apa Bu? Apa saja yang akan Ibu lihat dari atau Ibu kembangkan dari pembelajaran nanti? Di dalam pembelajaran tersebut biasanya saya suka menggunakan LKPD untuk menilai sejauh mana anak tersebut mencapai tujuan pembelajaran dari yang kita akan pelajari. Contohnya pemberian LKPD diskusi, pemberian LKPD mandiri, bahkan sampai angket minat belajar siswa pun saya nilai di situ. Dan area itu yang memang kita fokuskan untuk melihat sejauh mana anak bisa menyerap apa yang kita ajarkan. Jadi ini nanti kelas berapa Bu? Kelas ini ya berarti ya? Kelas 1 ya. Oh ya baik. Berarti dari LKPD tersebutlah Ibu dapat melakukan penilaian ya Bu ya? Iya. Lalu Bu, bagaimana rancangan Ibu Retni, rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan Ibu nanti? Dalam materi pembelajaran KKN, khususnya tujuan pembelajaran tentang bagaimana cara anak mengetahui aturan-aturan di sekolah, saya menggunakan rancangan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. PBL ya? Ya, PBL. Saya menggunakan itu. Kenapa saya mengambil model tersebut? Karena saya rasa model tersebut bisa dipakai oleh anak, ya bisa efektif dipakai oleh anak, dan memang dalam metode PBL ini memang menggali sekali potensi anak. Contoh kayak misalnya nanti di dalam PBL itu ada anak berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi kita memancing merespon anak-anak seperti pendiam atau anak-anak yang tidak mau berkomunikasi dengan temannya. Nah, dengan cara kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil, nah anak itu mau tidak mau terpancing untuk ikut aktif ya Bu? Ya, untuk berkomunikasi. Dan kelebihannya lagi dalam model pembelajaran PBL ini, anak dipaksa dan dituntut untuk berpikir kritis, untuk menyelesaikan masalah apa yang mereka hadapi. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator saja gitu. Semuanya anak itu terlibat langsung, anak itu aktif gitu. Jadi guru itu hanya membimbing saja sebenarnya dalam diri siswa ya. Ya, karena emang sekarang kan dituntut memang harus aktif. Iya. Itu kalau untuk kelas 1 bisa ya Bu kita pakai problem based learning ini ya Bu? Ini sudah masuk ke ketiga saya menggunakan model ini. Gitu. Dan alhamdulillah dengan menggunakan model ini pun saya mensiasati itu mengelompokkan anak-anak yang memang sebelum saya kelompokkan saya tes dulu ya anak yang kelompok auditori. Jadi kita golongkan dan nggak kita jadi satu dipetakan ya auditori sama anak auditori, estetik sama anak estetik, visual sama anak visual. Berarti kalau Ibu mengelompokkan dari gaya belajar berarti ya dari gaya belajar siswa berarti Ibu sudah
berdiferensiasi dong ya? Iya, pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kalau Ibu melihatnya pembelajaran diferensiasi ini bisa tidak sih Bu dilakukan di kelas Ibu? Maksudnya efektif tidak sih dilakukan di kelas Ibu? Ya, sejauh ini saya rasa sudah cukup efektif ya. Bagaimana kita guru merancang sebuah pembelajaran tersebut. Di sini kan apa namanya, sutradaranya itu kan Guru, benar. Siswa ini kan hanya memainkan alur yang dirancang oleh guru. Makanya kenapa harus ada RPP, kenapa harus ada modul ajar kurikulum merdeka, karena itu bagaimana guru itu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Makanya bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika guru tidak bisa memanage itu dengan baik, ya mungkin pasti ada kendala lah, satu dua gitu. Bagaimana kita merancangnya saja sih sebenarnya. Jadi memang pembelajaran itu bagaimana kita merancang modul ajar agar anak didik kita ini dapat mengikuti alur ya. Dan bisa menjadi pembelajaran itu lebih bermakna ya Bu Emi ya. Lalu Bu Refni, kira-kira media apa sih yang akan Ibu gunakan nanti Bu pada saat kita observasi ini? Ya, kebetulan saya membuat video interaktif yang saya buat sendiri dengan menggunakan Canva. Selama ini kita ambil YouTube kan, mengambil aja ya. YouTube. Bagaimana sih kita ngegali nih potensi kita, ya kan? Akhirnya saya coba membuat video interaktif yang saya buat dari suara saya, yang saya ambil dari lingkungan sekolah, gambarnya yang saya libatkan anak-anak di dalam situ. Ternyata mereka lebih antusias gitu dengan melihat gambar yang real daripada anak hanya menonton YouTube. Jadi antusias anak itu 2 kali lebih banyak gitu dibandingkan cuma melihat YouTube yang sudah ada gitu. Apalagi ini kelas 1 ya Bu. Jadi kalau melihat langsung, lihat dia sendiri. Oh ini kok guru aku ya, ada Bu Refni nih di depan, seperti itu ya Bu ya. Ya memang media itu kalau kita hanya mencabut atau mengambil kita adopsi dari YouTube memang kurang menarik. Saya penasaran juga nih Bu, nanti pada saat observasi bagaimana anak bisa respon anak ya Bu ya. Respon anak terhadap apa yang Bu Refni sudah siapkan atau sudah rancang gitu ya Bu Refni. Berarti nanti Bu Refni sudah merancang modul ajarnya juga ya? Sudah. Lalu medianya apa Bu? Selain dari selain dari video interaktifnya Bu Refni yang bikin sendiri, lalu apa lagi Bu yang Ibu gunakan? Saya sih menggunakan kartu-kartu gambar ya, menggunakan kartu-kartu gambar, menggunakan lingkungan sekitar yang saya pakai gitu, biar anak seperti apa tuh? Ya contohnya, misalnya kan ini kan metodenya materinya tadi kan tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Kita ajak anak nih, kira-kira lingkungan di sekolah tuh ada apa aja sih? Jadi nggak hanya gambar yang mereka tonton, mereka datang langsung, misalnya contoh kayak perpustakaan sekolah. Kita ajak ke perpustakaan sekolah. Kira-kira aturannya apa sih nak? Kalau di sini nggak boleh. Jadi mereka tuh nggak hanya angan-angan gitu. Bayangin. Nah kita bawa langsung ke tempat yang konkret seperti itu. Media langsung sih, media konkret. Berarti langsung kelihatan di anak-anak ya Bu ya, misalnya lapangan atau segala macamnya ya. Jadi memang kelihatan anak-anak lihat bukan hanya ini perpustakaan kayak apa. Berarti kan anak kelas 1 ya Bu ya, yang memang notabene kita lihat dia anak baru, terus perlu mengenal lingkungan juga, terus aturan-aturan juga perlu diterapkan dengan baik gitu ya Bu Refni ya. Lalu Bu Refni, kira-kira kapan ini Bu kita bisa melakukan observasi nih Bu? Saya minta waktu Ibu ya, nanti saya akan masuk ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi, saya akan mengobservasi pembelajaran Ibu bersama anak murid Ibu di kelas. Iya, kira-kira kapan Bu Ibu punya waktu bersama saya? Insya Allah hari Jumat besok kali ya Bu. Oh hari Jumat ya Bu ya? Oh boleh Bu, berarti tanggal 1 ya Bu ya? Oh iya, boleh Bu, tanggal 1 Maret ya Bu ya? Iya baik. Ibu, pertanyaan terakhir nih dari saya, kira-kira perasaan Ibu seperti apa nih setelah melakukan praobservasi bersama saya nih Bu hari ini? Gimana nih perasaan Ibu nih Bu? Perasaan saya sangat gembira sekali Bu Intan, apalagi kita bisa bertukar pikiran, bisa istilahnya kita bisa berbagi gitu kan. Saya senang sekali gitu. Jadi saya bisa tahu gitu kekurangan saya di dalam kelas apa, kelebihan saya apa gitu. Orang jadi bisa tahu gitu. Ya itu sih, saya sih senang aja Bu Intan ketika diadakan seperti ini.
Iya, jadi bukan maksud saya ini menggurui ya Bu ya, bukan ya, tapi kita memang tukar pikiran nanti kan setelah praobservasi ini saya akan masuk ke kelas Bu Retni, saya melakukan observasi, setelah observasi nanti kita akan melakukan pasca dari observasi tersebut Bu, kira-kira kekuatan dan kelemahan yang harus ditingkatkan dari Bu Retni apa, itu kita saling diskusi, bukan menggurui, bukan ya. Jadi saya minta waktu Bu Retni ya Bu Retni ya. Iya, mungkin itu saja Bu Retni. Terima kasih banyak ya Bu Retni ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Ayo, Mikael, pimpin berdoa. Sini aja Mikael. Mari teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa ya? Tadi ada pemberitahuan dari orang tua ya. Wisnu sakit. Siapa sih? Tasya sakit. Ada lagi yang sakit? Oh ya, Gilang. Kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang tidak masuk hari ini, yang sedang sakit, bisa diberikan kesembuhan. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan profil Pancasila dulu ya. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Keberpihakan lokal, gotong royong mandiri. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Keberpihakan lokal, gotong royong mandiri. tepuk semangat. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Sekarang kita
baju, ada lagi? Membereskan kasur. Membereskan tempat tidur, ada lagi kegiatannya di rumah? Apa? Membantu pekerjaan ayah dan ibu di rumah. Kira-kira di rumah ada yang pernah membantu ayah? Membantu ayah? Ngapain di rumah membantu ayah? Ada yang? Ngapain bantu ayahnya di rumah? Oh, bantu bapak cuci motor. Boleh nggak bantu bapak cuci motor? Boleh. Ada lagi yang bantu ayahnya di rumah? Apa? Sylvia bantu apa? Oh, sama kayak Adel, membersihkan kendaraan yang ada di rumah. Bisa ada tidak yang membantu ayahnya bercocok tanam atau menanam sesuatu di rumah? Ya, menanam apa? Menanam bunga. Bisa menanam bunganya di pot, bisa menanam bunganya yang punya halaman luas, bisa menanam bunganya di halaman. Itu semua contoh bentuk kerjasama yang ada di rumah. Nah, siapa yang suka datang ke sekolah? Gak suka datang ke sekolah? Suka. Siapa yang suka? Urut lagi, tanya lagi ulang. Siapa yang suka datang ke sekolah? Ya, itu. Siapa yang suka tidurnya larut malam di rumah? Coba guru mau tanya, Irsyad, semalam tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9 itu udah larut malam? Sudah. Biasanya tidur jam berapa? 8. Biasanya tidur jam 8. Kalau jam 8 kira-kira bangun paginya jam berapa supaya tidak terlambat ke sekolah? Jam 5 atau jam 6. Biasanya kalau umat Islam biasanya bangun pukul 5 karena menunaikan ibadah sholat subuh. Jadi ketika bangun jam 5 bisa sholat subuh. Bisa ngapain lagi kalau bangun jam 5? Bisa makan, sarapan, mandinya juga nggak terburu-buru, dan datang ke sekolah pun tidak terlambat. Nah, besok-besok Irsyad tidurnya jam 8. Jangan jam 9, jangan jam 10. Kalau tidur jam 10, kira-kira bisa terlambat tidak datang ke sekolah? Iya, kayak tadi. Kalian masuk sekolah jam berapa? Setengah 7, 6.30. Nah, Irsyad datangnya 6.40. Berarti Irsyad terlambat atau tidak? Terlambat. Kira-kira perbuatan Irsyad betul atau tidak? Tidak. Berarti Irsyad termasuk melakukan kegiatan yang melanggar aturan yang ada di sekolah. Oke, sambil tunggu ini laptop buku ya, kita bahas lagi tentang aturan yang ada di sekolah. Jadi ketika datang dan pulang harus tepat waktu. Itu termasuk aturan yang ada di sekolah atau tidak? Yang ada di sekolah. Berarti apa? Salah satunya aturan yang ada di sekolah? Datang dan pulang tepat waktu. Sekarang guru tanya nih, hari ini hari apa? Pakai seragam apa? Putih, merah. Kira-kira seragammu sudah betul belum? Sudah. Berarti kalian sudah mentaati aturan sekolah atau belum? Sudah. Ada tidak di sini yang melanggar aturan yang ada di sekolah tentang berpakaian? Tidak. Berarti kalian sudah melakukan
Jadi nggak boleh nih, saya hari Senin bosan mau pakai baju putih merah, saya mau pakai batik hari Senin, boleh nggak? Boleh nggak? Saya bosan nih pakai baju merah putih, saya besok mau pakai kaos aja nih ke sekolah sama celana levis, boleh nggak? Nggak boleh. Hari ini saya nggak mau pakai sepatu, saya mau pakai sendal, boleh tidak? Nggak boleh. Berarti memakai seragam sekolah termasuk kegiatan yang apa? Kegiatan yang melakukan aturan yang ada di sekolah. Ini selain pulang, datang tepat waktu, terus menggunakan seragam sesuai hari, apalagi aturan yang ada di sekolah. Tiket. Kira-kira nih, coba kamu lihat deh kelas kamu. Lihat, coba. Sudah bersih atau belum? Sudah bersih atau belum? Sudah. Kira-kira kalau sudah bersih, kelasnya sudah bersih, untuk jadi bersih kamu apain sih kelasnya? Dibersihin. Diapain kelasnya? Disapu. Diapain lagi kelasnya? Dipel. Kacanya diapain? Dilap. Meja dan bangkunya diapain? Dirapi. Supaya terlihat rapi. Berarti harus melakukan tiket kelas. Tiket kelasnya sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama ada kelompok tiket. Jadi ketika membereskan kelas secara bersama-sama, kelasnya bersih dan kegiatan membersihkan kelas menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya, itu. Selain tadi satu, nih Bu Guru kasih catatan. Selain tadi satu, apa tadi? Datang dan pulang tepat waktu. Terus yang kedua apa? Menggunakan seragam. Terus yang ketiga apa tadi? Tiket kelas. Ada lagi nggak kira-kira aturan yang ada di sekolah selain yang tiga tadi? Pinter, tidak boleh Membuang sampah sembarangan. boleh membuang sampah sembarangan. Ya, ada lagi selain 4 poin ini? Data. Apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Tidak boleh membawa HP. Kenapa sih? Coba Bu tanya sama Zahid. Kenapa sih Zahid nggak boleh bawa HP ke sekolah? Iya pinter. Nanti main HP terus dong. Boleh nggak main HP? Nggak boleh. Boleh nggak main HP di sekolah? Boleh. Boleh. Tetapi harus ada instruksi dari siapa? Bu Guru. Bu, sekarang Pak udah canggih zamannya. Masa sekolah nulis terus? Boleh nggak Bu kita belajar menggunakan HP? Boleh. Boleh. Ya, tetapi harus ada instruksi dari siapa? Dari Bapak Ibu Guru. Contohnya apa? Kita pernah bermain kuisis menggunakan handphone kalian masing-masing. Itu belajar tidak? Belajar menggunakan HP. Belajar menggunakan alat komunikasi yang modern. Kemarin kita udah belajar kan? Alat komunikasi yang zaman dulu dan alat komunikasi modern. Nah, alat komunikasi modern yaitu salah satunya adalah HP dan laptop yang Guru gunakan. Bisa nggak Bu? Boleh nggak belajar dengan HP? Boleh. Di rumah nggak ada buku Bu. Ibu saya nggak mau beliin buku. Saya mau belajar tapi boleh nggak Bu? Pakai HP? Boleh.
pernah lihat Google? Nah, bisa nggak cari pelajaran di Google? Bisa, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh menggunakan HP kalau diapain? Buat main. Siapa yang di rumah suka bermain HP? Nah, pasti semua suka, yakin Bu Guru. Tapi HP-nya digunakan untuk bermain game. Main gamenya 5 jam. Tapi kalau bacanya, belajarnya lewat handphone cuma setengah jam. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi ketika di sekolah ada instruksi, nak, besok bawa HP kalian masing-masingnya untuk belajar kuisis, boleh tidak? Boleh. Ya, bahkan di sekolah juga ada lab komputer. Ya, nanti kita bisa main ke sana. Kita ngerjain kuisis di sana. Boleh nggak Bu? Boleh. Itu menggunakan alat komunikasi yang modern. Ambil ya. Ini dulu. Oke, sambil tunggu laptop dulu, ya. Tadi kan kita sudah menerangkan ya tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Mikaya, kenapa Mikaya pusing? Oh, dari tadi kepalanya disandarkan dulu. Pusing Mikaya. Kalau pusing nggak apa-apa, udah ambilin ke Mikaya. Ya, jadi ini Bu Guru punya PKP di lembar kerja. Kalian sudah Bu Guru kelompokkan satu-satu ya ke dalam kelompoknya masing-masing. Nanti kalian tinggal mengerjakan LKPD yang sudah Bu Guru berikan sama kalian. Ya, nanti di sini ada 2 gambar ya dengan kondisi yang berbeda. Jadi gambar yang satu itu ruangan kelasmu yang berserakan sampah. Nah, gambar yang satunya ruangan kelas yang bersih. Kira-kira yang kamu harus lakukan ke dalam gambar yang kelas yang banyak sampah itu apa? Sama, gambar kedua juga seperti itu. Ini ada kamar mandi. Ada kamar mandi yang kotor dan ada kamar mandi yang bersih. Kira-kira kamar mandi yang kotor itu harus kalian apakan? Sama, gambar yang ketiga. Ada lapangan sekolah. Ada lapangan sekolah yang kotor, ada lapangan sekolah yang bersih. Kira-kira lapangan sekolah yang kotor kamu beri tindakan apa supaya menjadi lapangan sekolah yang bersih? Nanti kalian diskusikan, komunikasikan dengan teman kelompoknya, ya. Nanti sama-sama ya berdiskusi di lembarnya. Ya. Satu orang ini yang nulis baru semua. Ini hanya menandakan yang saya ya. Gambar satunya. Ini ada gambar yang sama ini. Nanti jika kalian lihat ini ada berapa kan sama ya. Dimatiin dulu Kak, itu kalau nggak biar ini. Ayo berdiskusi, bukan bengong. Berdiskusi sama ini.
hasilnya di sini ya, Naila ya, berdiskusi. Ayo silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Tadi udah perlu jelaskan kan? Kelas 1, tulis ini 1. Harus diapain nih tadi? Dibersihin dengan cara diapain? Tulis di sini, disapu supaya bersih. Di sini 1. Habis disapu diapain lagi? Ini pinter tulis di sini. Tulis. Udah nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Biasa di sini dong. Siapa yang ngelarang pipis? Nggak ada. Yang mau pipis, pipis. Nggak apa-apa. Nangis, nggak apa-apa, pipis. Sudah Miguel? Sudah dipindahkan? Nah, pindahkan. Kamu pindahin. Ketika ada sampah, dipindahin kemana? Ini ada sampah basah, sampah kering. Ini termasuk sampah basah atau sampah kering? Sampah kering. Taruh di sini sampah kering. Nah, lagi sini, Haidar, sini. Dipindahkan sampahnya. Kira-kira ini sampah apa ini? Sampah apa? Kertas. Kertas kira-kira sampah basah atau sampah kering? Nah, taruh di sini sampah kering. Nah, ayo Naura. Ini ada apa Naura? Ada rautan. Sampah rautan kira-kira sampah kering atau sampah basah? Kering. Taruh, coba sampah keringnya di mana? Ya, sekarang ditulis di sini. Nah, ketika halamannya sudah bersih, sebelum bersih halamannya harus diapakan? Nah, tulis. Dibersihkan dengan cara apa? Ditulis di sini supaya lapangannya bersih, ya. Ditulis. Nah, ya ditulis, tapi sama. Gambar keduanya seperti itu. Ini yang kotor, ini yang bersih. Kamar mandi yang kotor ini harus diapakan supaya bersih, ya. Tulis di sini ya. Satu dilihat nih, ruang kelas. Ini ruang kelas.
diapain? Kalau kamar mandi diapain? Disikat. Selain disinfektan kan disikat kan? Karena kan kotor kan? Nah, di sini ini diapain tadi? Disikat. Lantai kamar mandi disikat ya. Disikat lagi supaya bersih. Nah, lantai kamar mandi disikat. Ya, lagi sama ya, makanan juga gitu ya, supaya bersih diapain.
Sudah, kalau sudah boleh ditungguin sama guru untuk rekaman ini. Ada lagi yang sudah?
perwakilan kelompoknya maju untuk membacakan hasil diskusi. Kelompoknya Adel di sini. 2 orang saja. Dibacakan ya. Halo. Hai. Sekarang dari kelompok Adel akan membacakan hasil diskusi kelompok yang sudah dibicarakan dengan kelompoknya. Silakan Adel. Kelompoknya dari Adel bilang yang pertama ada ruang kelas. Ruang kelasnya ada yang kotor, ada yang bersih. Nah, yang kotor ini kata kelompok Adel, yang pertama itu harus disapu. Betul tidak harus disapu? Betul harus disapu? Betul. Habis disapu tadi dibilang yang kelompoknya Adel dipel lagi supaya habis dipel meja yang kursinya dibuat supaya bersih. Betul kelompok Adel? Kita kasih tuang hebat dan tepuk hebat. Lagi tepuk hebat. Ada yang mau menanggapi kelompok Adel? Ada yang mau menanggapi kira-kira betul atau tidak diskusi yang dilakukan kelompok Adel? Betul. Oke, berarti tidak ada tanggapan ya karena jawabannya sudah betul. Oke, terima kasih. Sekarang kelompoknya Kanaya. Lagi Kanaya. Ayo dibacain Kanaya.
makannya di lapangan terus buangnya sembarangan? Berarti buangnya harus di mana? Di tempat sampah. Betul jawabannya kelompok Naila? Betul. Kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Terima kasih. Berarti terakhir kelompok yang saya kasih. Ibu. Ya, saya kasih. Iya, oke. Kata kelompoknya Adel, sampahnya harus disapu. Ketika selesai disapu, sampahnya dikumpulkan dan dipindahkan ke tempat sampah yang sudah dibedakan antara sampah kering dan sampah basah. Coba Bu Guru mau tanya nih, kalau ada sampah ranting pohon atau daun, termasuk sampah kering atau sampah basah? Sampah kering atau sampah basah? Sampah kering atau sampah basah? Sampahnya kering. Iya, kalau daunnya masih segar, sampahnya kering atau basah? Kalau plastik es, bekas aqua yang kamu minum, masuk ke sampah kering atau sampah basah? Sampah kering atau sampah basah? Plastik gigi sama apa? Sampah kering ya. Jadi ingat jangan salah antara sampah kering dan sampah basah. Ya tepuk hebat. Tepuk hebat. Bukan semangat terus harus teriak-teriak kayak maling, bukan. Semangatnya tuh gak boleh begitu, teriak-teriak juga. Ya, yuk. Oke. Tadi sudah kita bahas ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kalian dulu mau kasih bener gak sih jawaban saya dan teman-teman saya? Ya, kita simak dia ya. Anak-anak, sebenarnya hubungannya anak-anak. Aturan itu apa sih? Aturan adalah dokumen atau tata cara kita melakukan. Aturan disebut juga tata tertib. Sekarang kita akan membahas satu persatu aturan yang ada di sekolah. Aturan yang pertama yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, anak-anak, siapa yang datang ke sekolah tepat waktu? Aturan yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal. Aturan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Dan anak-anak, supaya nyaman di sekolah, kita harus membuang sampah di tempatnya. Aturan keempat, mengikuti pelajaran
Pertama, tidak boleh membawa HP. Mengapa tidak boleh membawa HP? Supaya dapat belajar dan fokus dan bermain dengan teman. Aturan yang kelima, melakukan tugas kelas sesuai jadwal. Ini sudah menjadikan tugas kelas supaya belajarnya nyaman. Aturan yang ketujuh, meminta izin apabila tidak masuk sekolah. Kalau kalian sakit atau keluar kota, maka sebaiknya minta izin ke sekolah. Halo. Hai. Ini ya tadi yang sudah kalian pelajari hari ini ya tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, tadi dari awal kita sudah mempunyai tujuan untuk mengetahui aturan-aturan apa yang ada di sekolah. Nah, setelah kami belajar, berdiskusi, melakukan tanya jawab dengan mengisi LKPD yang sudah Bu Guru kasih, ternyata oh iya, kalian sudah mengetahui nih macam-macam aturan yang ada di sekolah. Yang pertama tadi datang tepat waktu. Yang kedua memakai seragam sesuai jadwal. Yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat mengikuti pelajaran dengan tertib. Jadi nggak boleh bercanda-canda ketika sedang berdiskusi. Yang kelima tidak boleh membawa HP ke sekolah. Yang keenam melakukan tiket kelas sesuai jadwal. Yang ketujuh meminta izin apabila tidak masuk sekolah. Boleh nggak Bu minta izin lewat WA? Boleh. Sekarang udah zaman canggih, udah nggak usah tulis surat tapi lewat WA pun boleh untuk mengabarkan kalian masuk atau oke. Sekarang Bu Guru mau kasih kalian evaluasi ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini saya sudah bisa atau belum ya? Bisa diskusi. Yang ini masing-masing isinya kami namanya. Tulis nama kalian masing-masing. Bu, boleh nggak berdiskusi? Boleh. Berdiskusi. Ya, tulis namanya jangan lupa. Boleh Bu berdiskusi? Boleh. Diskusi sama kami ya.
Jangan lupa ditulis nama.
Nanti lembar evaluasinya buku bisa ya. Kalau masih belum jawaban yang satu lagi nih. Ada tentang angket minat belajar. Kira-kira kamu belajar sama guru senang atau tidak? Ya. Kamu bisa centang. Kalau senang centang ada senang, kalau sedih centang ada sedih. Ya, centang tembaknya. Ya, centang checklist. Otaknya centang ya. Jangan lupa namanya ditulis. Tinggal kalian cuci saja orangnya. Kalau bahagia ya udah checklist bahagia semua. Kalau sedih, checklist sedih juga nggak apa-apa. Kalau yang ketiga bahagia juga di situ ada kolomnya. Sudah? Sudah boleh kasih nomor, jangan lupa namanya dikasih. Namanya dikasih.
Refni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Refni, sekarang kita berjumpa lagi ya Bu ya. Setelah kemarin kita melakukan observasi, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Jadi setelah observasi yang Ibu lakukan kemarin. Nah, tujuan percakapan yang akan kita lakukan itu agar kita tahu Bu, bagaimana kekuatan dan kelemahan dalam proses observasi yang telah Ibu lakukan dan bagaimana mendapatkan umpan baliknya ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau saya masuk ke dalam kelas Ibu, melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik, Ibu Refni, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Bu Refni ya. Bagaimana perasaan Bu Refni ketika observasi di kelas yang telah saya laksanakan di kelas Bu Refni di kelas 1B ya? Ya, bagaimana Ibu? Ya, saya akan menjawab perasaan saya ketika melakukan observasi yang dilakukan oleh Intan. Jadi perasaan saya sangat senang Intan karena saya bisa tahu bagaimana kekurangan-kekurangan saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah melakukan observasi, ternyata masih banyak 1-2 kekurangan dan itu menjadi mengukur kemampuan saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya sih sangat senang gitu ketika ada orang yang ingin melihat atau mengobservasi jalannya kegiatan pembelajaran, berarti kan itu juga merupakan umpan balik buat saya gitu, refleksi saya apakah sudah baik atau kalau misalnya memang sudah baik ya diperbaiki lagi lebih baik, tapi kalau misalnya masih ada kekurangan-kekurangan ya itu yang kita perbaiki. Iya, benar sekali yang Bu Refni sampaikan ya, karena memang tujuan dari observasi kita seperti itu, bukan ingin menggurui, bukan ya Bu ya, atau bukan ingin memberitahu yang mana yang benar, tidak, tapi kita saling berkolaborasi. Nah, baik Bu Refni, bisa Ibu ceritakan kembali tentang area pengembangan yang Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, di sini ketika melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, sebelum saya melakukan pembelajaran, itu saya melakukan namanya asesmen awal. Saya mengelompokkan anak dengan gaya belajar mereka masing-masing supaya anak tersebut mendapatkan fungsi yang memang yang dibutuhkan oleh anak. Nah, ketika sudah saya kasih asesmen awal, saya kelompokkan anak-anak tersebut ke dalam beberapa kelompok, baik anak visual, anak auditori maupun anak kinestetik. Itu saya kelompokkan berdasarkan dari kegiatan. Nah, kemudian setelah saya kelompokkan model pembelajaran tersebut, kemudian saya kasih stimulus dengan menggunakan model pembelajaran. Kira-kira apa sih model pembelajaran yang dilakukan? Ya, kita harus mencari tahu itu paling tidak pembelajaran itu dirasakan anak menyenangkan untuk anak belajar. Akhirnya saya mencoba dengan menggunakan model pembelajaran saya rasa model pembelajaran itu sangat aktif untuk mengaktifkan anak, sangat efektif untuk mengaktifkan anak, sehingga anak yang tadinya pasif, anak yang tadinya tidak mau berkomunikasi dengan temannya, anak yang tidak mau bersosialisasi dengan temannya, sehingga anak tersebut bergerak. Contoh kayak pemberian diskusi kelompok, mereka otomatis terpancing untuk menggali pikiran mereka, pengetahuan mereka untuk menggali ini ada masalah loh. Biasanya kan kalau misalnya tidak berdiskusi kelompok, mereka mau memecahkan masalahnya dengan sendiri individu. Nah, dengan adanya pembelajaran PBL, saya rasa ini pembelajaran yang sangat efektif gitu. Karena untuk menggali kreativitas anak, menggali supaya anak bisa berkoordinasi dengan temannya, terus memberikan anak atau mendorong anak untuk berpikir kritis. Memang seperti apa yang saya lihat kemarin ya Bu Refni ya. Bu Refni
ini sudah membentuk kelompok ya, berarti dengan gaya belajarnya. Ya, kira-kira itu Bu Refli sudah membentuknya sebelumnya atau seperti apa? Biasanya saya kasih itu sebelum memulai pembelajaran. Jadi sudah dikelompokkan dulu Lalu apa yang Ibu rasakan setelah kemarin Ibu melakukan observasi ini? Apa yang ada di perasaan Ibu? Kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan sudah cukup baikkah atau seperti apa? Yang saya rasakan ketika jalan pembelajaran yang saya lakukan, ya saya rasa sudah cukup maksimal, tetapi pasti masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalam situ, di dalam pembelajaran. Contoh misalnya, kalau mengkondisikan pembelajaran anak visual, anak auditori itu masih bisa kita arahkan. Tetapi ketika kita mengarah ke anak kinestetik, itu sudah pasti guru harus berfokus kepada kelompok gaya belajar kinestetik. Dan nggak mungkin guru hanya berpusat kepada anak kinestetik tersebut. Sedangkan auditori dan visual kita tidak memiliki itu tidak mungkin. Itu satu kendala. Yang kedua, kendalanya mungkin mendorong anak untuk tertarik ikut dalam proses pembelajaran, baik diskusi, baik memaparkan hasil diskusi, baik itu pembelajaran secara klasikal gitu. Itu untuk memfokuskan anak itu memang perlu keterampilan khusus minat kayaknya. Iya betul Ibu. Nanti itu kendala yang dirasakan ya. Lalu Bu, yang ingin saya tahu, langkah-langkah atau tahapan yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas kemarin. Jadi langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya biasanya kita persepsi dan gambar anak, bagaimana kondisi anak di rumah, terus kita memberikan memberitahukan tujuan pembelajaran hari ini kita belajar apa, karena harus jelas di depan harus sudah ada kegiatan observasi. Kemudian baru masuk ke kegiatan inti, yaitu kegiatan yang dimasukkan ke dalam model pembelajaran. Dari situ kan untuk ada fase-fasenya, yaitu fase 1 pengelompokan, pemberian tugas, pemecahan masalah sampai anak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Berarti ada sintak yang harus Ibu lalui ya? Betul. Dari sintak 1 sampai sintak 5. Kemudian setelah selesai berdiskusi, memecahkan masalah, kemudian kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran apa hari ini, terus cara penyelesaiannya bagaimana, terus memberikan penguatan. Lalu Bu, apa yang bisa Ibu berikan secara maksimal kepada anak ya Bu ya? Karena memang anak itu kan seperti yang disampaikan sudah dikelompokkan menurut gaya belajarnya. Lalu tindakan apa yang Ibu berikan ke masing-masing kelompok ini? Biasanya saya mengukur dulu kemampuan anak dengan menggunakan tes evaluasi setelah anak selesai berdiskusi, anak menyimak temannya, anak mendengarkan penjelasan guru. Biasanya saya memberikan LKPD dulu kepada anak untuk menilai dulu di sejauh mana anak-anak itu menyerap apa yang disampaikan dalam pembelajaran. Kemungkinan di kelas 1 ya belum. Salah satu kendalanya bintang ini banyak anak-anak yang kesulitan dalam membaca dan menulis. Sebenarnya itu satu permasalahan di sini. Dan ya sekitar 8 orang anak yang masih belum baca, belum menulis ya. Karena ketika mereka masuk ke dalam sekolah dasar, banyak latar belakang mereka yang belum ditekan atau belum dipakulkan oleh orang tuanya. Jadi memang benar-benar berasal sekali mereka kenal huruf dan harus nggak mau mereka harus bisa membaca. Berarti memang ini ya Bu, misalnya dari latar belakang itulah Ibu bentuk kelompok-kelompok ini ya menurut gaya belajar mereka. Lalu bagaimana Ibu bisa mensiasatinya? Misalnya Ibu membagi kelompok itu, apakah yang tadi Ibu sudah sampaikan, Ibu memberikan sebuah LKPD. Apakah LKPD yang Ibu berikan itu sudah tepat Bu? Jadi dalam proyek kelompok saya berkolaborasi dengan murid sendiri. Jadi satu kelompok itu saya bikin jadi ada yang high, ada yang low, ada yang medium.
akhirnya sudah kita gabungkan gitu. Jadi pembelajaran itu juga melakukan kegiatan keseharian seperti itu kan, untuk mensiasati hal-hal yang yang mungkin kurang gitu ya. Berarti kan ibu sudah ada solusi karena ibu sudah bisa mengetahui ya kondisi anak ibu, karena memang yang sudah ibu sampaikan ya, tadi Bu Refni sampaikan anak-anak ini memang belum masuk usia sekolah gitu ya Bu ya. Lalu dengan keterlambatan membaca dan menulisnya, Bu Refni punya solusi sendiri harus apa yang dilakukan. Baik Bu Refni, dengan kendala-kendala yang ibu temukan di pembelajaran kemarin di kelas ya Bu ya, apa sih kira-kira tindak lanjut ibu nih ke depannya untuk mengetahui atau memperbaiki pembelajaran supaya lebih efektif? Bisa dijelaskan misalnya ibu ingin seperti apa, lalu mengembangkannya seperti apa, lalu anak ibu seperti apa? Silakan. Untuk memperbaiki tindakan mungkin kemarin kan saya berfokus kepada anak-anak pendidikan Pancasila. Iya betul. Kan model pembelajaran mungkin nanti ke depannya saya bisa menambahkan pelajaran-pelajaran lain dengan model pembelajaran yang lain, bisa BBM, bisa Inklusi dan yang lain seperti itu. Dan nggak lupa juga saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang memang anak itu aktif dalam kegiatan pembelajaran, mendorong anak supaya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Iya, seperti yang kemarin saya lihat ya Bu ya, ketika saya mengobservasi kelas ibu tuh menggunakan media video interaktif ya Bu ya. Dan saya lihat itu fotonya langsung foto ibu. Coba ibu jelaskan kira-kira apa manfaat yang didapat anak dengan video yang ibu tampilkan tersebut. Kira-kira anak-anak ini merasa seperti apa ya Bu? Biasanya kan kalau dulu itu ada yang videonya dari berbagai macam sumber ya. Ada yang sumbernya mungkin ambillah dari YouTube. Nah, saya lihat ini pada saat kemarin observasi Bu Refni menggunakan video yang buatan Bu Refni sendiri ya. Jadi pernah saya coba menggunakan video yang saya ambil dari YouTube dengan materi yang sama. Ternyata mungkin anak kita sudah terbiasa dengan menonton YouTube. Iya. Jadi ketika dia melihat sosok orang lain, ya mereka datar-datar saja menyimaknya. Tetapi ketika saya perlihatkan, oh ini gambar gurunya, ini gambar kita, ini gambar sekolah kita, ini gambar kelas. Nah, mereka otomatis mereka fokus sama yang mereka lihat, karena yang mereka lihat mereka tahu. Dan mereka tahu kenyataan sebenarnya. Kayak contoh gambar yang kemarin ada ruangan kelas yang kotor dan itu saya ambil langsung kelas mereka sendiri. Jadi jadi antusias mereka 3 kali lipat melihat dengan yang mereka lihat, ternyata masuk loh di dalam video ini gitu. Dan suaranya pun pakai suara saya dan anak-anak itu kan suaranya. Jadi anak itu bisa antusiasnya itu lebih besar dibandingkan mereka menonton YouTube dengan orang yang tidak mereka kenal, dengan latar-latar animasi yang biasa mereka lihat, dengan suara yang siapa sih, dengan suara yang seperti itu. Dan saya kira dengan saya membuat video pembelajaran sendiri, dengan suara saya sendiri, dengan gambar anak-anak itu sendiri, saya kira antusias mereka 3 kali lipat dari video-video biasa mereka. Iya, memang kemarin saya lihat ya di Refni ya, memang antusias anak itu luar biasa, semangatnya juga tinggi ya. Jadi ketika ibu memutar video pembelajaran itu anak-anak langsung iya langsung melihat semua Bu, itu ibu ya gitu. Jadi memang kelas 1 ya, identik memang mereka itu dunianya mereka seperti itu. Jadi saya juga melihatnya memang pembelajaran itu menjadi lebih interaktif ya Bu Refni ya. Itu kira-kira Bu Refni, pembelajaran atau video pembelajaran itu ibu sudah buat beberapa kali atau baru kemarin saja? Biasanya bukan setiap video pembelajaran saya ini, karena saya buat video itu tidak berulang-ulang kali video itu Bukan ya? Oh iya. Baik Ibu, dengan rencana tindak lanjut Ibu, seperti tadi Ibu bilang, kalau memang kemarin Ibu pada saat observasi menggunakan PBL ya Bu ya, memang proyek yang maksudnya yang berbasis masalah, anak-anak memecahkan masalah itu. Nah selanjutnya Ibu memberikan tindak lanjut dengan
ingin mengembangkan diri ibu dengan metode-metode yang lain gitu ya, dan yang pasti dengan materi-materi yang berbeda pula. Baik ibu. Nah, dari rencana tindak lanjut ibu yang sudah dipaparkan, kira-kira ada lagi bu tindak lanjut dalam observasi kemarin? Ya, paling yang tindak lanjut yang saya prioritaskan itu sih dengan mungkin mensiasatinya dengan menggunakan buku pembelajaran proyek, tidak hanya PBL saja. Kita mungkin ada di mata pelajaran, contoh misalnya mata pelajaran matematika, karena di kelas 1 itu nggak ada IPA bukan. Biasanya kalau PJBL itu enaknya IPA, Betul ya, tapi ya pelajaran. kalau di kelas 1 itu memang tidak ada IPA, Iya. kan ya sudah lah ke pembelajaran matematika, contoh pengukuran waktu kita bisa pakai proyek kan. Iya, betul. betul. Itu jam anak itu saya rasa anak itu lebih tertarik dan lebih bermakna dalam pembelajarannya itu seperti itu. Sudah ada di dalam pikiran Bu Refni ya, sudah tergali di dalam diri Bu Refni. Jadi bukan kita hanya terpaku ya kemarin kita berhasil nih pakai PBL, terus kita harus pakai PBL lagi. Jadi Bu Refni mengembangkan diri pakai metode-metode yang lain ya Bu Refni ya. Dan memang teknologi yang digunakan Bu Refni juga kemarin terlihat sekali ya, penggunaan fokusnya, lalu penggunaan media pembelajarannya, video-video pembelajarannya. Terus saya lihat juga Bu Refni ini memberikan LKPD ke siswa yang membuat siswa itu secara aktif ya. Nah, dari pembelajaran kemarin Bu Refni, pada saat Bu Refni keliling memandu atau memfasilitasi siswa dalam kerja kelompok ya, diskusi kelompok, apa yang Bu Refni temukan? Ya, di dalam kegiatan diskusi kelompok ya Bu Iman, Iya. karena tadi sifatnya saya menggabungkan anak antara yang high, yang low, Iya. yang medium. Udah pasti terlihat sekali Bu Iman, peran aktif anak-anak yang memang punya daya serap yang tinggi dengan anak yang memang itu tadi kendalanya karena masih banyak anak-anak yang belum bisa lancar membaca, belum bisa lancar menulis. Jadi ya kendalanya di situ gitu. Ya kelas 1 itu anak yang ketika berdiskusi belum bisa kita lepas begitu saja. Pasti betul, pasti ada arahan. Ini loh nak, padahal di LKPD itu udah jelas untuk isinya, udah jelas ini tapi namanya anak kelas 1 Bertanya lagi ya Bu ya. tetap aja harus bimbingan ekstra dari gurunya seperti itu. Iya baik, ya, memang pembimbingan ya kita tahu ya Bu ya, kalau kelas 1 itu sebentar-bentar apa ditanyakan kembali, mungkin beda dengan kelas 4 atau kelas 5 dan kelas 6 ya. Kalau dia sudah baca apa perintahnya langsung paham. Tapi kalau kelas 1 berarti pembimbingannya penuh dari gurunya ya Bu Refni ya. Lalu Bu Refni, dari tindak lanjut yang tadi Bu Refni berikan, yang Bu Refni sudah paparkan, bagus sekali ya Bu Refni ya. Nanti kedepannya Bu Refni akan melakukan hal-hal menarik lagi di dalam sebuah proses pembelajaran. Karena kan tadi area pengembangannya yang Bu Refni inginkan dari proses pembelajarannya, lalu dari penilaiannya, lalu berdiferensiasinya terlihat ya Bu ya. Jadi Ibu fokuskan di area itu. Saya lihat memang diferensiasinya sudah terlihat jelas Bu. Karena memang Ibu sudah menggunakan konten-konten yang sudah diarahkan di dalam diferensiasi ya. Jadi memang Ibu sudah melakukan pakai media yang berbeda sesuai gaya belajar anak per kelompoknya. Lalu Ibu juga sudah membelah atau membuat kelompok itu menjadi sesuai dengan gaya belajarnya. Ibu juga sudah menggunakan video karena anak-anak ini kan bukan terkadang dengan tulisan kurang mengerti ya Bu ya. Nah Ibu sudah membuat ini dengarkan video Ibu, kira-kira anak-anak yang tertarik dengan video pasti akan lebih mengerti dengan video ya Bu. Ya, bagus sekali Bu Refni, saya sangat terima kasih. Kita jadi bisa saling melengkapi, saling sharing gitu ya Bu Refni ya. Lalu Bu Refni, kira-kira kapan tindak lanjut Bu Refni untuk mengembangkan diri ya, untuk mengembangkan diri yang sudah tadi Bu Refni sampaikan, kapan kira-kira Bu Refni bisa melaksanakannya? Jadi ketika kita mau melakukan proses pembelajaran, kita kan pasti harus mempersiapkan
aja, harus menerapkan media, harus menyiapkan model pembelajaran yang menarik seperti apa. Tidak mungkin kegiatan pembelajaran itu bisa berhasil dengan baik kalau kita instan. Paling tidak saya akan merefleksi lagi mungkin satu minggu ke depan untuk memaksimalkan semuanya. Iya, benar sekali gitu ya. Karena memang kita butuh prosesnya ya, nggak asal tiba-tiba kita langsung masuk mengajar ya. Kita juga harus penyusunan modul ajar dan lain-lain. Yang pasti juga penilaiannya Ibu ya. Kalau kemarin itu penilaiannya Ibu sudah terlihat jelas ya Bu ya? Ibu pengambilan nilainya dari mana Bu? Dari proses pembelajaran kemarin? Yang pertama, saya mengambil nilai dari kegiatan diskusi kelompok. Ada menggunakan KPD, yang kedua saya menggunakan evaluasi melalui diskusi, meminta kembali diskusi kelompok yang lain maju, mereka memberikan komentar kepada teman-teman yang ada di dalam kelas. Sudah selesai itu saya kasih evaluasi untuk mengukur nilai mereka masing-masing sejauh mana mereka paham atau tidak. Kemudian yang terakhir saya memberikan angket dan siswa supaya saya tahu ini senang nggak sih belajar sama saya hari ini. Oh iya, refleksikan lagi ya Bu ya. Anak ini sedih nggak, ini senang nggak, ya alhamdulillah gitu, anak-anak antusias belajar dengan saya. Berarti nanti berfungsi juga refleksi ini untuk diri Ibu sendiri ya. Oke, baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktu dan kesempatannya. Bu Refni, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita terapkan ke depannya. Sudah pasti kita di dunia pendidikan harus lebih baik lagi. Bagaimanapun pusat kita adalah murid ya, karena kita memang pembelajaran itu berpusat pada murid, dan muridlah yang nomor satu yang kita pedomankan harus dapat haknya dengan baik ya. Mungkin itu saja Ibu Refni. Nanti saya akan catatkan lagi bagaimana rencana tindak lanjut Ibu Refni ya, yang tadi sudah disampaikan. Saya juga tertarik dengan tindak lanjut Ibu. Ternyata Ibu tidak hanya terpaku dengan satu metode, ternyata Ibu punya tindak lanjut ya. Nanti saya akan coba metode-metode lain yang pasti membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan ya untuk murid. Karena memang murid itu kalau belajarnya menyenangkan pasti ilmunya sampai ya Bu ya. Nggak usah kita teriak-teriak, ini udah fokus sendiri. Iya, jadi betul. Jadi bagaimana kita merancang pembelajaran itu, murid juga aktif, lalu murid yang menemukan sendiri, murid juga mendapatkan maknanya ya Bu. Jadi pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Mungkin itu saja Ibu Refni. Terima kasih banyak atas percakapan kita hari ini. Ibu Refni sehat selalu ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Refni. 25 menit.